Nah, yang ketiga, narasi ketiga Bapak Ibu adalah narasi yang menarik sekali, yakni Yesus melihat Natanael duduk di bawah pohon ara. Narasi yang terakhir ini menariknya karena memang kita membaca, kita tahu ceritanya, tapi kita nggak paham artinya apa sih gitu ya. Ini pertemuan pertama kali Yesus dengan murid-murid. Filipus mengajak Natanael untuk ayo ikut dia. Kita akan lihat Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Kita baca supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Jadi poinnya adalah Yesus ada di kitab Taurat. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jadi Yesus yang berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Kan Yesus sama Natanael belum ketemu. Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Jadi baru ketemu pertama kali aja Natanael sudah bisa memproklamasikan, mendeklarasikan identitas Yesus. Satu, Rabi. Rabi apa? Guru, teacher. Engkau anak Allah. Dan yang ketiga, engkau raja orang Israel. Gara-gara hanya Yesus bilang, "Saya lihat engkau ada di bawah pohon ara." Luar biasa ya. Nah, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada anak manusia." Nah, jadi Bapak Ibu, ini narasi yang menarik sekali karena memang kita yang tidak terbiasa dengan budaya Yahudi, kita yang tidak terbiasa dengan tradisi Yahudi tentu akan bingung ya membaca kisah perjumpaan Natanael dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Nah, tetapi untungnya kita bisa mempelajari, kita bisa mengenali tradisi-tradisi Yahudi pada masa Yesus hidup kala itu ya, sehingga kita juga dapat memahami konteks Alkitab, konteks kisah-kisah Alkitab. Bapak Ibu, sebelumnya pada video kedua tentang 3 pohon yang menjadi simbol Israel, saya menyampaikan ada satu ayat, yakni dari 1 Raja-Raja 4 ayat 25 yang tertulis, "Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo." Nah, jadi ayat ini menunjukkan sebuah idiom Yahudi yang merujuk pada keadaan damai sejahtera, keadaan yang tentram ketika tidak ada perang. Nah, itu terjadi di masa Salomo, tidak ada orang yang menjajah, tidak ada bangsa lain yang menjajah Israel, masa damai. Dan di masa damai itulah orang-orang Yahudi, disebutkan orang-orang dari Yehuda dan orang Israel bisa duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon aranya. Nah, tetapi ada pula di ayat di Sakaria, kita baca juga ya, Sakaria 3 ayat 10, biar kita nggak salah.
Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Betul-betul seperti yang sedang dilakukan oleh Nathanael. Nah, jadi duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara merupakan idiom juga yang merujuk pada kebiasaan orang Yahudi mempelajari Torah, mempelajari tentang janji-janji kedatangan Mesias yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama yang kita gunakan itu adalah Alkitabnya umat Yahudi, sama persis. Mesias, Bapak Ibu semua, artinya orang yang diurapi. Yang diurapi adalah raja. Daud, Salomo diurapi sehingga mereka bisa menjadi raja. Nah, Mesias itu juga artinya orang yang diurapi. Karena itu, ketika Yesus mengatakan, Nathanael, ini adalah Israel sejati, sebab hanya Israel yang sejati, hanya Israel yang benar-benar taat gitu ya, adalah mereka yang merindukan kedatangan Mesias. Makanya Yesus memberikan apresiasi gitu ya, atau pujian kepada Nathanael bahwa dialah Israel sejati. Nah, ketika Yesus menyebut kata duduk di bawah pohon ara, Nathanael kemudian langsung mendeklarasikan identitas Yesus. Yesus Raja orang Israel. Bahkan kalau kita baca di ayat 50 dari Yohanes 1, Yesus mengatakan bahwa akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Tentu saja Bapak Ibu semua kita tahu, Nathanael belum tahu ya pada saat itu, tetapi kita tahu bahwa Yesus nanti akan datang sebagai raja, bukan saja hanya raja Israel. Sebagai raja Israel, tetapi raja atas seluruh raja atas seluruh bumi, King of Kings. Kita akan melihat bagaimana Yesus berkuasa. Tapi kita tidak akan masuk ke situ pembahasannya. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan idiom masyarakat Yahudi pada masa itu adalah orang-orang yang belajar Torah, belajar Taurat, belajar janji-janji tentang penggenapan kedatangan Mesias. Dan tentu saja kita tidak perlu duduk di bawah pohon ara, karena kita sudah melihat Yesus sudah datang. Yesus adalah Mesias Yahudi yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, tetapi mereka belum melihatnya. Mereka belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Kita orang bangsa-bangsa justru yang diberikan pemahaman, diberikan pewahyuan gitu ya oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat itulah Mesias. Tetapi orang Yahudi belum melihat Yesus sebagai Mesias sampai saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat Yesus sebagai Mesias karena sudah datang 2000 tahun yang lalu, tetapi kita masih menantikan penggenapan Yesus sebagai Raja orang Israel, memulihkan kerajaan Israel dan juga menjadi Raja atas segala raja. King of Kings. Jadi ini yang bisa saya bagikan. Semoga Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara narasi Yesus mengutuki pohon ara di Matius, di Markus, dan juga tentang narasi Nathanael duduk di bawah pohon ara. Bapak Ibu, saya berharap 3 contoh ini bisa menambah kedalaman pengetahuan Bapak Ibu tentang Alkitab, dan kita semakin rindu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel.